Malam itu, Sabtu 20 September 2025, suasana Dusun Drono, Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Bukan lagi dusun yang tenang seperti biasanya. Sekitar pukul 7 malam, suasananya berubah menjadi mencekam. Puluhan warga berhamburan keluar rumah, membawa senter dan alat seadanya. Sementara aparat kepolisian dan TNI berjaga-jaga di setiap sudut jalan. Di tengah kegelapan hutan yang mengitari desa, hanya cahaya lampu dan sorot senter yang terlihat berkelip. Malam itu semua orang mencari satu sosok, seorang pria yang baru saja melarikan diri setelah mengamuk dan meninggalkan jejak darah di rumah mantan istrinya. Bagi warga Dusun Drono, malam itu serasa mimpi buruk yang nyata. Mereka tidak hanya sedang membantu aparat mencari seorang pelaku kejahatan, tapi juga berhadapan dengan ketakutan akan keselamatan diri sendiri. Tapi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya pria tersebut? Dan apa yang membuatnya begitu nekat hingga menyerang keluarga mantan istrinya sendiri? Terima kasih telah mengklik video ini, dan selamat menyaksikan kisah nyata ini secara lengkap dalam tayangan Jejak Kasus X berikut ini. Pria yang dicari-cari warga itu tidak lain adalah AS, usia 45 tahun. AS bukanlah orang asing di Desa Temon. Kesehariannya ia bekerja sebagai penjaga sekolah di sebuah sekolah dasar di daerah tersebut. Namanya sudah lama dikenal, terutama oleh keluarga Miswati, mantan istrinya. Ia berasal dari Desa Kayen, Kecamatan Kebonagung. Seperti banyak pasangan lain, awalnya hubungan AS dan Miswati berjalan normal. Mereka pernah membangun rumah tangga bersama, saling berbagi harapan, hingga akhirnya resmi menikah. Namun, seiring waktu, hubungan itu tak seindah bayangan semula. Ada cekcok yang makin sering terjadi, perbedaan pandangan hidup yang tak bisa dipertemukan, dan emosi yang kerap meledak. 4 bulan yang lalu, mereka akhirnya bercerai. Perceraian itu menjadi titik balik. Bagi Miswati, itu adalah jalan keluar untuk melindungi diri dari konflik yang tak kunjung reda. Namun bagi AS, perceraian justru menjadi bara dendam yang tersulut. Ia merasa harga dirinya runtuh, apalagi di hadapan keluarga besar mantan istrinya. Sejak bercerai, Miswati kembali tinggal bersama orang tuanya, Timi dan Miskun, pasangan lansia yang dikenal ramah di Dusun Drono. Di rumah itulah Miswati mencoba menata ulang hidup, didampingi keluarga yang selalu mendukungnya. Namun, keberadaan Miswati di rumah orang tuanya rupanya menjadi titik panas baru. Bagi AS, setiap kali mendengar kabar tentang mantan istri dan keluarganya, amarah itu seperti disiram bensin. AS sepertinya masih belum menerima perceraian. Suatu ketika, ia pernah berbicara kepada anaknya dengan nada ancaman. Ia akan melakukan tindakan kekerasan di luar nalar kepada semua anggota keluarga tersebut jika mantan istrinya menikah lagi. Empat bulan sudah, AS resmi berpisah dengan istrinya. Namun, rasa kehilangan dan obsesi membuatnya tak bisa menerima kenyataan. Jumat 19 September 2025, AS tiba-tiba mendatangi rumah mantan mertuanya. Ia mencoba membujuk agar bisa rujuk kembali dengan mantan istrinya. Namun bukannya jawaban menyenangkan yang ia terima. "Lah mau balikan gimana? Miswati sudah dapat jodoh," kata Timi, sang mertua. Jawaban itu bagai petir di siang bolong. Dadanya panas, wajahnya memerah. AS merasa ditolak, dikhianati, dan digantikan. Sejak saat itu, hatinya penuh bara dendam. Ia tidak pulang dengan tenang.
melainkan menyimpan amarah dan bara dendam yang nyaris tak terbendung. Esok harinya, Sabtu 20 September 2025, malam itu suasana di sekitar rumah keluarga Miswati terlihat tenang dan sepi. Seperti biasa, mereka berkumpul dan bercengkerama di ruang keluarga. Tidak ada yang menyadari bahwa sebentar lagi badai akan menghantam kedamaian rumah itu. Sekitar pukul 19, AS kembali lagi ke rumah mantan istrinya. Namun kali ini, niatnya tidak lagi untuk berdamai. Dengan membawa sebilah senjata tajam, ia tergesa-gesa mendatangi rumah tersebut. Tanpa banyak bicara, ia memutus aliran listrik rumah itu. Eki, saudara Miswati, keluar rumah untuk mengecek kondisi listrik. Saat itulah ia diserang secara tiba-tiba oleh AS. Mendengar suara gaduh, Timi ibu Miswati yang berusia 60 tahun langsung keluar. Namun justru dirinya yang menjadi korban berikutnya. Tak lama kemudian, Miskun mantan ayah mertua juga ikut menjadi sasaran. Suasana semakin mencekam. Miswati pun tak luput dari amukan AS. Di tengah kepanikan itu, anak Miswati yang juga anak kandung AS, BM 17 tahun, bersembunyi bersama sepupunya AG 11 tahun, namun karena AG tak bisa menahan rasa takutnya dan terus berbicara, persembunyian mereka akhirnya ketahuan. AG menjadi korban selanjutnya amukan AS. Sedangkan BM akhirnya berhasil melarikan diri dari amukan sang ayah. BM sempat dikira hilang karena tidak segera ditemukan setelah kejadian, namun akhirnya ia selamat dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Pacitan. Sementara itu, usai melakukan penyerangan, AS melarikan diri menuju hutan. Peristiwa mencekam yang terjadi di Dusun Drono, Desa Temon itu, menyebar dengan cepat. Warga mendatangi rumah tersebut. Suasananya penuh ketakutan dan mencekam. Sejumlah warga membantu aparat kepolisian dan TNI memburu AS yang kabur ke hutan. Sebagian warga lainnya berusaha mengevakuasi para korban penyerangan. Ada 5 orang yang menjadi korban amukan AS. Kelima korban ini dibawa ke RSUD Dr. Darsono, Kabupaten Pacitan. Mereka adalah Timi mantan ibu mertuanya meninggal dunia di lokasi kejadian, Miskun mantan ayah mertuanya, Miswati mantan istrinya, dan Eki mengalami luka-luka yang cukup dalam. Sedangkan AG keponakan AS juga menderita luka yang sangat serius di bagian kepala. Keempat korban ditangani secara intensif oleh tim medis rumah sakit. Setelah menjalani perawatan, Miskun dan Eki sudah diperbolehkan pulang. Miswati, mantan istri AS, masih dirawat usai menjalani operasi. Sedangkan AG, anak berusia 11 tahun itu, terus mengalami penurunan kondisi sehingga harus mendapatkan perawatan yang lebih komprehensif di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Minggu, 21 September 2025, sekitar pukul 10 pagi, jenazah Timi wanita berusia 60 tahun, mantan ibu mertua AS, dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Temon. Suasana pemakaman masih diliputi dengan ketegangan dan ketakutan. Situasinya masih mencekam. Warga masih terus siaga, aparat kepolisian dan TNI ikut berjaga-jaga mengamankan situasi. Berselang 3 hari, berita duka kembali menyelimuti keluarga yang menjadi korban amukan AS. Mereka memperoleh kabar bahwa AG, anak berusia 11 tahun yang menjadi korban peristiwa tragis tersebut, meninggal dunia pada Rabu dini hari. Korban yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar itu, menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, karena menderita luka parah di bagian kepala. Meski sudah 4 hari dari peristiwa tragis itu, suasana acara pemakaman masih terlihat mencekam. Warga masih terus bersiaga. Aparat kepolisian dan TNI pun turut berjaga-jaga untuk memberikan rasa aman
kepada warga. Peristiwa tragis yang jarang terjadi di Dusun Drono itu telah mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga. Akhirnya, keluarga hanya bisa berharap agar kepolisian dapat menangkap AS secepatnya dan segera diadili dengan vonis hukuman seberat-beratnya. Hingga hari keempat, AS belum juga ditemukan dan ditangkap. Situasinya masih mencekam. Warga enggan keluar rumah, apalagi kalau malam hari. Warga mulai resah. 6 sekolah dasar di Desa Temon diliburkan untuk sementara waktu. Situasinya belum kondusif. Menurut salah satu guru, orang tua siswa masih ketakutan melepas anak-anaknya. Karena kebanyakan siswa harus melewati hutan untuk pergi ke sekolah. Untuk sementara, lebih aman belajar dari rumah. Untuk memberikan rasa aman kepada warga, tim gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk berjaga-jaga di sejumlah titik lokasi. Dalam upaya melakukan pencarian, mereka juga dibantu warga dari 6 dusun di sekitar lokasi kejadian. Penyisiran dilakukan di sejumlah lokasi, seperti semak belukar, sungai, gubuk kosong di hutan, dan tempat lainnya yang diduga sebagai lokasi pelarian. Kondisi hutan yang penuh semak belukar menjadi kendala dalam proses pencarian. Perburuan terus dilakukan karena warga merasa resah dan tidak nyaman. Warga berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar keresahan warga tidak berlarut-larut. Polisi menerjunkan tim satuan anjing pelacak K9 dari Polda Jatim untuk membantu proses pencarian. Kedua anjing pelacak itu mengitari rumah dan menemukan jejak yang diduga milik tersangka penyerangan. Anjing pelacak itu kemudian bergerak ke arah belakang rumah korban hingga menuju ke arah sungai. Namun hingga hari keempat pencarian, AS belum juga ditemukan dan ditangkap. Upaya perburuan AS akhirnya mulai menemukan titik terang pada hari kelima. Kamis 25 September 2025, polisi menerima kabar penemuan sesosok jasad laki-laki di sebuah jurang di Desa Temon, Kecamatan Arjosari. Lokasi penemuannya hanya sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Tim kepolisian langsung terjun ke lokasi penemuan jasad tersebut. Kondisi jasad itu sudah mengalami pembengkakan dan tidak utuh. Dari ciri-ciri pakaian yang dikenakan, diduga jasad tersebut adalah AS. Kondisi jasad yang sudah mengalami pembusukan dan lokasinya yang berada di jurang menyebabkan proses evakuasi cukup mengalami kesulitan. Kondisi hutan yang penuh semak belukar juga menjadi kendala dalam proses evakuasi. Tim gabungan dari kepolisian, TNI dan warga akhirnya berhasil melakukan evakuasi. Untuk memastikan identitasnya, jasad tersebut langsung dibawa ke RSUD Dr. Darsono Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Identifikasi dilakukan oleh tim Inavis bersama dokter forensik. Hasilnya, ciri-ciri fisik jenazah identik dengan AS. Anak AS yang dihadirkan dalam proses identifikasi itu juga membenarkan bahwa pakaian yang digunakan adalah milik ayahnya yang dipakai saat melakukan penyerangan dan melarikan diri ke hutan. Dari keterangan dokter forensik, ditemukan luka dalam di pergelangan tangan AS. Luka dalam inilah yang diduga menjadi penyebab AS menghembuskan nafas terakhirnya. Diduga kuat ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri, menghindari hukuman, menghindari amarah massa, dan menghindari jeruji besi. Meski perburuan telah berakhir, perasaan lega tak sepenuhnya hadir. Karena 2 nyawa sudah melayang, 3 lainnya terluka, dan luka batin keluarga korban masih menganga lebar. Bagi warga, hutan itu kini bukan hanya sekadar pepohonan dan tanah basah.
Ia menyimpan jejak terakhir seorang pria yang membiarkan dendam menguasai hidupnya. Kasus Pacitan ini menunjukkan bagaimana amarah dan dendam bisa membutakan seseorang. AS yang awalnya hanya ingin rujuk, berubah jadi seorang yang bertindak di luar nalar karena tak bisa menerima kenyataan. 2 nyawa melayang, beberapa lainnya terluka, dan 2 keluarga hancur. Keluarga korban yang berduka, serta keluarga pelaku yang harus menanggung malu. Hutan Desa Temon kini menyimpan cerita kelam. Cerita tentang seorang pria yang membiarkan dendam menguasai hatinya, hingga akhirnya ia sendiri memilih mengakhiri langkah hidupnya dalam pelarian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.